Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu dan para jamaah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, sehingga kita diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang lebih hebat lagi adalah nikmat iman dan Islam yang masih ditancapkan di dalam dada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berada di satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan terdapat kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bulan lain, dan ada ibadah yang ibadah itu hanya ada di bulan Ramadan. Contoh misalnya adalah sholat tarawih. Dan ada satu lagi ibadah yang di situ enak, tetapi itu merupakan satu ibadah. Yang saya maksud adalah makan sahur. Makan sahur tidaklah wajib di dalam berpuasa. Namun makan sahur itu mengandung berkah, kata Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Anas bin Malik. Demikian hadisnya. Kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, makanlah sahur, karena makan sahur itu mengandung berkah. Bapak Ibu yang saya hormati serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkah di dalam makan sahur ini, sebagian besar ulama atau para ulama bersepakat bahwa keberkahan di dalam makan sahur adalah berkah akhirat, yaitu pahala. Untuk itu, ya, seberapapun kita upayakan ketika pada malam hari kita melaksanakan makan sahur. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kapan kita makan sahur itu batasnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Yang artinya, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu di waktu fajar. Bapak Ibu yang saya hormati serta jamaah rahimakumullah, fajar itu adalah masuknya waktu subuh. Namun di negeri kita ini, di Indonesia, oleh para ulama terdahulu diberikan satu batasan kehati-hatian. Maka membagi fajar dengan adanya fajar khatib dan fajar siddiq.
Kemudian fajar tersebut ditandai dengan imsak. Namun mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah berpuasa dilaksanakan di tanah suci di Mekah sana, tidak akan menemui adanya imsak di sana. Ya ada kemarin imsak gitu. Tahu-tahu ya adzan subuh. Maka tatkala itu ketika sudah terdengar adzan subuh, maka mutlak harus dihentikan. Namun apabila di negeri kita ini karena hati-hatinya dikumandangkan imsak gitu dan makan itu masih ada maka masih ada waktu untuk menghabiskannya. Masih ada waktu untuk menghabiskannya. Nabi SAW ketika makan sahur dengan waktu subuh itu ada jedanya juga. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Bukhari, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah faqila lahu kam kana bainal adhani was sahur qala qadru khamsina ayat. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan, kami makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan sholat subuh. Ditanya kepada Zaid bin Sabit, berapa lama kira-kira antara azan dengan sahur? Zaid menjawab, kira-kira bacaan Al-Quran 50 ayat. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu kira-kira bisa memperkirakan berapa lama orang membaca Al-Quran 50 ayat. Yang sebagai acuan misalnya, yang surat yang sering kita baca, taruhlah misalnya yang sering baca surah Yasin, berapa ayat surah Yasin itu? Ya 83 ayat. Maka kira-kira 50 ayat itu kurang dari itu lamanya. Bapak Ibu berapa lama membaca surah Yasin? Karena sudah agak hafal gitu ya, ada yang membaca 10 menit atau 15 menit atau kurang dari 10 menit misalnya. Itu surah Yasin 83 ayat. Berarti kalau 50 ayat berarti kurang dari itu. Ya, kita ambil perkiraan sajalah. Orang membaca 50 ayat dari Al-Quran kurang lebihnya 10 menit. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, demi kehati-hatian, marilah kita makan sahur. Jangan terlalu mepet dengan waktu subuh. Memang ketika makan sahur kita disunahkan untuk mentakhirkan. Mentakhirkan itu artinya sudah menjelang waktu dekat dengan pelaksanaan sholat subuh. Yaitu bagaimana kita bersikap bijak agar kita tetap mendapatkan kesunahan mentakhirkan makan sahur, akan tetapi kita juga berhati-hati jangan sampai masuk waktu sholat subuh kita masih makan sahur. Semoga kita banyak mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan di tahun ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.